Hai guys, jadi tadi teman-teman kita sudah pulang, yaitu Mas Iqbal sama Mas Ilham sudah pulang, sehingga yang tersisa hanya kami berdua di sini. Saya dan siapa tahu ini Desain. Jadi nanti dia akan perkenalan siapa namanya dan asalnya dari mana, ya kan? Dia kayaknya mirip orang Palestina ya, mirip orang Palestina, brewoknya itu karena itu. Silakan perkenalan Mas, perkenalkan diri dan asalnya dari mana. Perkenalkan, nama saya Desain, asal dari Sukoharjo Kota. Saya di sini sama seperti Mas Iqbal dan Mas Ilham, masih masa tugas di Balikpapan. Cuma saya belum selesai, bedanya di situ aja. Oke, jadi Mas Desain ini mubalik tugasan, asalnya dari Sukoharjo, tugas di Balikpapan. Masa tugasnya belum selesai, mungkin tinggal menghitung hari apa menghitung bulan? Menghitung bulan. Menghitung bulan. Iya, menghitung bulan. Itu pun cuma tinggal 1 bulan. Tinggal 1 bulan lagi. Jadi gini, saya tanya kepada Mas Desain, apa kenangan apa yang mungkin selalu teringat dari Mas Iqbal dan Mas Ilham yang sudah pulang. Kenangan apa yang mungkin tidak bisa dilupakan dari beliau-beliaunya itu? Nah, untuk Mas Iqbal sendiri orangnya juga enak, terus humble ya. Terus Mas Iqbalnya itu kalau sama teman sendiri solidaritasnya kuat. Nah, sama seperti Mas Ilham juga seperti itu dia. Nah, apalagi kenangan yang paling mengesankan ketika kita camping. Nah, camping kemarin di Pantai Ambalat. Nah, di kegiatan camping sendiri kan pasti membutuhkan kerjasama satu sama lain. Nah, mereka juga mau bareng-bareng kerjasama, nggak egois. Nah, itulah yang saya senang. Jadi solidaritas sesama teman itu masuk gitu loh, enak jadinya. Enaknya di situ sih kalau menurut saya dari Mas Iqbal dan Mas Ilham. Dan kalau saya nongkrong juga nyambung jadinya kalau Mas Iqbal sama Mas Ilham. Enaknya di situ juga. Nah, itu aja sih mungkin. Jadi itulah sedikit gambaran tentang teman kita Iqbal dan Ilham. Selanjutnya yaitu Mas Desain bisa diceritakan bagaimana ceritanya, hanya sekedar sharing aja ini, cerita dan sharing gimana ceritanya dulu sehingga bisa sampai tugas di Balikpapan. Ceritanya itu dulu. Sudah. Oh iya. Jadi ceritanya itu saya tugas di Balikpapan itu karena orang tua juga. Pertama itu saya pengen sekali tugas itu di Papua. Nah, karena ya kalau di Jawa kan udah biasa. Apalagi kalau di Jawa itu ya banyak kota, kita kan udah biasa di kota-kota. Kalau di Jawa rata-rata insya Allah kota. Pengen saya hidup di pelosok gitu loh, di Papua. Nah, yang jauh dari jaringan. Jauh dari jaringan juga. Jauh dari peradaban juga. Nah, saya pengennya di keadaan seperti itu. Nah, gimana sih kita jauh dari sosial media ya? Terus gimana sih kita kalau nggak pegang HP itu bagaimana? Terus kita diajarkan bagaimana kita dekat dengan orang yang satu suku. Itu yang saya pengen. Tapi qadar dari Allah, saya diperintahkan sama orang tua dan dapat izin langsung. Waktu itu saya sebelum tugas di Balikpapan, saya sempat pamit sama dan didoain dan diizinkan bisa tugas di Balikpapan. Nah itu sih, jadi saya kepengennya di pelosok tapi tetap dapatnya di kota lagi itu. Berarti Allah masih sayang juga. Ya sama aja sebenarnya, tugas di pelosok ataupun di kota sama aja sebenarnya. Yang penting niat kita itu aja sih, niat perjuangan. Karena kalau amanat dari orang tua, hidup tidak ada gunanya jika kita tidak ada kontribusi dalam sabilillah. Itu yang penting.
dari pegangan saya ya di situ. Oke, siap. Jadi intinya bermanfaat untuk orang sekitar itu Mas ya. Benar. Jadi selanjutnya apa motivasi dari Mas Desen kok ingin tugas gitu? Motivasinya apa? Kok sehingga ingin tugas, kan jauh dari orang tua, jauh dari kampung halaman. Motivasinya apa? Nah, motivasi untuk pertama kali yaitu terutama di jariah. Kita kan akan mendapatkan jariah besar ketika kita mengamalkan dan mengajarkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Itu yang pentingnya kan. Nah, nanti ketika kita sudah mendapatkan jariah, kita mungkin mendapatkan kefadolan yang lain. Bisa jadi kita dapat jodoh ya kan di tempat tugasan. Bisa jadi kita dapat kerja. Itu kan ukhra dari Allah. Nah, adapun yang lain, yang penting itu kita itu pengen mendapatkan jariah. Karena yang terus menyambung mendapatkan pahala kan dari situ dia salah satunya. Selain kita sodako, kita juga bisa mengajarkan ilmu kita kepada anak didik kita. Itu. Oke, jadi itu cerita motivasi dari Mas Desen, gimana motivasi untuk tugas. Terus sekarang apa pesan dari Mas Desen untuk para mubalek ataupun mubaligot yang baru lulus, yang mau tugas? Pesannya apa untuk mereka yang masih baru-baru ini? Ya, untuk pesan untuk para mubalik dan mubaligot yang baru, intinya niat pertama sekali. Niat kamu itu pertama apa? Pengennya apa? Jangan niat karena saya pengen membanggakan kedua orang tua saya. Itu sudah salah niat. Niat kita adalah yaitu pengen mengembangkan agama ini, agama Islam yang berbentuk jamaah ini, terutama yang itu. Nah, dan kita mendapatkan jariah yang banyak. Nah, adapun yang lain-lain insya Allah itu banyak sekali. Allah akan memberikan kefadolan yang lain kepada kita. Nah, itu yang penting. Nah, yang penting juga sama mubalek-mubalekut yang baru-baru juga tetap semangat. Karena di tempat tugasan itu pasti akan ada cobaan. Nah, menurut saya kalau cobaan itu pasti ada. Meskipun tempatnya enak, itu pasti ada cobaan. Apalagi tempatnya yang nggak enak, lebih banyak cobaannya. Tapi tetap dinikmatin cobaan itu. Dari cobaan itu kita diajarkan makin pintar, kita makin dewasa, kita akan berkembang pikiran kita, pemikiran kita akan semakin berkembang. Oh, caranya mengatasi cobaan itu seperti ini. Oh, caranya ngasih motivasi ke jamaah yang kurang tertib itu seperti ini. Ya, itu salah satu cobaan juga. Jadi kita juga bisa mengerti keadaan jamaah kita, dan kita juga mengerti diri kita sebagai mubalek juga harus mengerti bahwasanya kita ini amanat dan jangan sampai budi asor di tempat tugasan. Itu sangat bahaya sekali karena pasti ada siksa dari itu ketika kita budi asor di tugasan. Jadi kemudian selanjutnya pesan dan kesan untuk Mas Iqbal dan Mas Ilham yang sudah pulang kampung. Ini pesan dan kesannya apa dari Mas Desen? Pesan untuk Mas Iqbal dan Mas Ilham yang terpenting tetap di dalam jamaah. Yang kedua, ketika kita di dapu amal soleh, ketika sudah dapat dapuan, tetap kita laksanakan dengan baik. Ya, seperti awal tadi, hidup tidak ada gunanya jika kita tidak kontribusi dalam sabilillah. Nah, tapi dapuan itu nggak boleh diminta. Ketika didapuk harus dilaksanakan dengan baik. Itu yang pesan untuk Mas Iqbal dan Mas Ilham. Karena namanya mubalek itu nggak ada berhentinya, nggak ada putusnya. Nah, untuk kesan saya untuk Mas Iqbal dan Mas Ilham, dua-duanya baik, enakan juga ketika diajak
dimintai mangkulan, diajak terus bareng, gak enak juga tujuannya. Nah, saya senangnya di situ juga, ketika nongkrong juga nyambung, dan ketika kita tanya ada masalah di jamaah juga bisa ngasih solusi. Nah, enaknya itu nongkrong sesama mubalik itu di situ. Nongkrong sesama mubalik itu yang kita omongin itu permasalahan yang ada di dalam jamaah. Cari solusinya bareng. Nah, minta solusinya. Jika di tempat tugasan mubalik teman kayak Mas Angga, lah ya kan, tempat saya ada masalah. Lah saya tanya tempat Mas Angga, dulu pernah ada nggak masalah seperti ini? Oh ada. Oh solusinya seperti ini. Nah itu manfaatnya kita nongkrong sesama mubalik. Jadi untuk para mubalik dan mubalik ikut tugasan juga, untuk Mas Iqbal dan Mas Ilham juga, jadi untuk semuanya yang penting solidaritas sesama mubalik jangan sampai terputus, itu yang penting juga. Adzan dulu apa? Iya, adzan. Ya terus Kak Bobo. Jadi itulah sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman seperjuanganku, jadikan ini sebagai inspirasi dan kegigihanmu menggapai ridho ilahi. Jadilah tentara-tentaranya Allah yang gigih dan tak pernah menyerah. Jadikan dirimu bersinar di langit dengan segala upayamu.